Guys, buat kalian yang lagi incer Magic Keyboard ini, atau kalian yang pengen kepoin si keyboard mahal 5 juta ini, kalian langsung tontonin video ini sampai habis, supaya kalian tahu, worth it nggak sih ini Magic Keyboard? Oke, langsung aja yuk, cus! Yo guys, balik lagi nih sama gue Effendi, si YouTuber cupu. Nggak kerasa ya, udah sebulan aja nih gue pakai si Magic Keyboard buat iPad Pro gue. Jadi gue pengen share pengalaman gue selama 1 bulan ini. Gimana sih rasanya kalau punya Magic Keyboard? Jadi buat kalian yang lagi incer nih, pengen beli, kalian tahu nih apa yang bakal kalian dapetin. Oke? Dan buat kalian juga yang lagi kepo nih, paling nggak bisa nambah pengetahuan kalian, si keyboard mahal 5 juta ini sebenarnya bisa apa aja sih? Bagusnya apa aja sih? Jeleknya apa? Langsung aja gue jelasin poin-poinnya satu-satu di sini. Oke? Langsung aja yuk kita ke poin yang pertama. Cus. Nah, di poin yang pertama itu gue mau share yang namanya lap feeling nih, atau kenyamanan kalian waktu mangku si Magic Keyboardnya. Jadi seakan-akan kayak kalian simulasi pakai laptop kalian nih. Jadi gue mulai coba berbagai posisi, kayak misalnya gue duduk sambil pakai Magic Keyboardnya, terus misalnya kakinya diangkat satu, dan gue coba tiduran, dan coba senderan pakai Magic Keyboard ini, dan hasilnya overall sebenarnya enak sih. Karena kalau kalian rasain Magic Keyboard ini bahannya juga lumayan berat, solid, jadi lumayan stabil. Cuman ya kalian hati-hati aja, kalau emang terlalu posisinya ke belakang, itu bisa ngejengklek kalau kalian pegang nggak terlalu benar. Itu yang pertama. Nah, buat yang kedua ini gue mau kasih tahu kalian seberapa nyaman sih kalau kalian lagi pasang Magic Keyboardnya, kalian pakai Apple Pencil. Dan untuk ini gue cuman bilang, untuk posisi normalnya, jujur nggak enak banget kalau kalian lagi pasangin Magic Keyboard pakai Apple Pencilnya. Cuman gue punya dua solusi supaya jadi lebih enak walaupun masih pakai Magic Keyboardnya. Itu yang pertama, kalian bisa balik Magic Keyboardnya dan kalian bisa langsung pakai kayak biasa. Nah, itu satu. Nah, yang kedua itu, atau kalian bisa slide sedikit iPad-nya, jadi kagak dipasangin di posisi normal di Magic Keyboard-nya, di slide sedikit ke bawah, dan saat itu kalian baru bisa nulis atau gambar Apple Pencil-nya dengan nyaman nih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, simple, dia punya yang namanya USB charging port. Jadi dengan adanya USB charging port, otomatis kalian punya satu port kosong kan. Nah, port kosong ini yang gue demen, kadang gue bisa pakai buat masukin external storage, atau misalnya kalian kalau mau mirroring iPad kalian ke screen atau ke laptop MacBook kalian jadi bisa punya satu slot tambahan nih. Itu yang ketiga. Nah, yang selanjutnya itu karena si Magic Keyboard ini dia punya trackpad, dan setelah gue coba trackpadnya itu, wah enak banget nih. Jadi kalian bisa gampang banget tinggal 3 jari swipe ke atas buat ke home, dan itu misalnya 3 jari swipe ke kiri atau ke kanan buat pindah aplikasi, dan misalnya kalau nggak 2 jari buat scroll ke atas atau scroll bawah. Jadi benar-benar enak banget nih. Jadi ini kan sebenarnya ya emang nggak cuman trackpad buat Magic Keyboard doang, tapi secara keseluruhan punya si Apple. Nah, sebelum kita ke poin selanjutnya, gue ada pertanyaan nih buat kalian. Jadi kalian tahu nggak sih kenapa ini dinamain Magic Keyboard? Ayo, ada yang bisa jawab? Nih, gue kasih tahu nih alasannya. Jadi kalau kalian lihat, ini duit. Jadi si keyboard ini bisa dengan ajaib menghilangkan duit ini dengan harganya yang mahal. Nah, makanya ini dinamakan Magic Keyboard. Hahaha. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu yang gue demen adalah keyboardnya yang enak. Jadi apa aja nih? Yang pertama, dia punya backlight
lampu di keyboardnya. Jadi dan lampu ini kalian bisa adjust nih keterangannya atau enggak. Dan kalian bisa auto nih untuk terang atau enggaknya. Nah, yang kedua itu tombolnya itu sendiri sebenarnya enak ya. Kalau kalian pencet juga pas banget dan suaranya merdu banget karena dia udah pakai teknologi Scissors keyboard. Jadi yang butterfly itu udah bye-bye nih. Jadi ini sama si Scissors keyboard ini kayak di MacBook Pro keluaran versi yang terbaru. Jadi keyboardnya enak nih. Cuman sebenarnya karena punya gue yang 11 inch, jadi sebenarnya agak sedikit kecil sih tombolnya. Cuman so far masih oke sih. Nah, di poin yang terakhir ini, dan ini salah satu poin yang gue nggak suka, apaan? Dia nggak bisa tablet mode atau yang bilang portrait. Jadi karena beberapa aplikasi itu mengharuskan cuma bisa portrait mode doang, kayak misalnya Instagram kayak gitu. Karena kalian nggak lucu kan, kalau kalian saat mau pakai portrait mode, masa kalian pegangnya kayak gini? Nggak mungkin kan? Jadi mau nggak mau kalian ya lepas. Dan udah, kalian baru bisa pakai portrait mode. Cuman di sini ntar ya otomatis protectionnya udah nggak ada. Jadi kalian bisa was-was nih kalau pakai atau kalau jatuh. Itu sih yang gua nggak demen poin terakhir. Nah, terakhir, kalian komen di bawah, dari segala magic-magicnya yang dipunyain si keyboard ini, kira-kira worth it nggak sih dihargain 5 juta? Kalian coba ya, komen di bawah. Nah, nextnya ini gue bakal ngelakuin perbandingan antara si iPad plus Magic Keyboardnya dengan si MacBook Pro 2020 yang baru gue punya ini nih. Gue bakal aduin dan kira-kira mana sih yang kalian mesti pilih nih. Kalau kalian mesti pilih salah satu, gue bakal kasih kalian perbandingannya. Oke, gitu aja. Like videonya, jangan lupa di-share juga, dan subscribe channel ini. Loncengnya dinyalain juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.